Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas
Sama-sama katakan, ku bersuka atas perbuatanmu, selamatnya tiada janji seperti yang ada padamu. Katakan tiada janji. Tiada janji seperti janji yang ada pada. Tiada janji seperti yang ada padamu. Mari beri sorak-sorai tepuk tangan untuk Tuhan Allah kita. Katakan haleluya. Tidak ada janji seperti yang ada padamu Tuhan. Kami punya Allah yang luar biasa, yang kepadanya, kepada namanya segala gunung tunduk, laut bergelora. Sebab itu siapakah kami Tuhan? Kami pun sore hari ini datang dengan ucapan syukur, dengan sukacita di hadapan-Mu. Hanya di dalam-Mu kami beroleh kepuasan. Dunia tidak bisa menjawab apa yang menjadi pergumulan, menjadi kebutuhan kami. Dunia tidak bisa selamatkan kami. Hanya di dalam-Mu kami menemukan rasa aman, tenang, tentram. Dan sore hari ini Tuhan kami datang kepadamu, ya batu penjuru kami, Allah yang hidup. Terima kasih sekali lagi buat cinta-Mu yang luar biasa. Kami ini tidak lebih dari orang-orang yang pantas dimurkai,
tetapi Tuhan menebus kami, Tuhan mencintai kami, Tuhan angkat kami jadi anak, dan kami menikmati semua yang baik dalam hidup ini. Sebab itu sore hari ini Tuhan, biarlah firman-Mu kembali diberitakan kepada setiap kami. Hibur, kuatkan kami, tegur dan ingatkan kami. Beri kami gelora hati-Mu oleh anugerah Roh Kudus, supaya kami bisa rasa apa yang ada di hatinya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami ucap syukur dan sambut firman Tuhan. Semua yang sukacita sore hari sambut firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum duduk boleh senyum kiri kanan. Ya. Mungkin senyum saudara, mungkin itu adalah senyum satu-satunya yang dilihat sebelah saudara hari ini ya. Ya. Jangan-jangan masuk mall dijutekin. Udah kalau udah senyum boleh duduk ya Bapak Ibu ya. Iya, biar saya aja yang berdiri. Terima kasih tim musik, tim worship yang sudah memimpin puji-pujian. Haleluya. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara. Sukacita sore hari ini bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih untuk Ibu Gembala, juga Pastor Anto, untuk juga seluruh tim pastoral ya, untuk kesempatan sore hari ini saya bisa berbagi dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Nama saya Yosef Tandian, saya melayani Tuhan saya berjemaat di GBI City Gate Kelapa Gading, ya. Saya melayani Tuhan di sebuah lembaga yang namanya Arise Indonesia. Kami bergerak dalam misi, menggerakkan anak-anak muda untuk bermisi, ya, membawa amanat agung kepada generasi ini dan kepada next generation. Saya tinggal bersama istri saya, satu tentunya, tidak diragukan lagi. Dan anak saya, Putri 10 tahun, kami tinggal di Harapan Indah, Bekasi. Masih satu planet dengan Bapak Ibu Saudara ya, tidak perlu paspor kalau mau pergi ke sana. Dan sore hari ini bersyukur sambil kita merayakan hari kemerdekaan, kita dengar juga firman Tuhan. Firman Tuhan sore hari ini saya mau bawakan, saya diberi judul berjaga-jaga. Ya, menang atas pergumulan hidup dengan iman, pengharapan, dan kasih. Ya, kalau ada bahan saya boleh dibuka. Bahan saya boleh dibuka. Kalau di bahan saya beri judul ya mirip-mirip ya, kurang lebih ya. Tangguh, tak mudah runtuh. Oleh iman, pengharapan, dan kasih. Ya, tangguh, tak mudah runtuh. Oleh iman, pengharapan, dan kasih. Mari kita sama-sama buka dulu bagian firman Tuhan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, pasal yang kelima, ayat 1 sampai ayat yang kelima. Kita buka dulu firman Tuhan, saudara. Roma pasal 5 ayat 1 sampai ayat 5, terjemahan baru 2. Saya baca ayat 1, Ibu Bapak Saudara baca ayat 2, kita gantian sampai ayat 5. Yang mengerti katakan, heeh. Oke. Ya. Roma 5 ayat 1. Sebab itu kita yang dibenarkan berdasarkan iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat kedua. Bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketabahan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Amin untuk firman Tuhan. Amin, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita merayakan hari kemerdekaan Indonesia. Ya. Boleh kita tarik nafas dalam? Ya. Udara kemerdekaan yang kita hirup itu saudara, itu bukan udara gratis ya. Ada para pejuang kita yang memberikan nyawanya, berjuang begitu keras
Sehingga hari ini kita bisa menikmati yang namanya kemerdekaan. Nah, menikmati kemerdekaan negara kita bukan berarti setelah Indonesia merdeka, saudara, ya. Lalu Indonesia itu tidak ada lagi di situ orang yang kerja. Ya. Bukan berarti Indonesia langsung bebas pajak 100%. Seperti harapan kebanyakan orang. Bukan berarti di Indonesia kita main petik buah aja di rumah tetangga kita gratis gitu ya. Bukan berarti kemerdekaan memberi kita legitimasi untuk kita nggak bikin apa-apa di negeri ini. Amin saudara? Justru karena kita sudah merdeka, maka hari ini kita bisa punya power, kita bisa punya hak untuk kita membangun hidup kita lebih baik. Amin? Seperti lomba-lomba yang selalu mengingatkan kita setiap hari kemerdekaan. Ya, saya yakin gereja ini kemarin lomba? Enggak ya? Di rumah, di tetangga lomba ya? Lomba ya? Lomba apa biasa di rumah Bapak Ibu sudah? Makan kerupuk ya? Jangan makan temen ya. Ada orang lomba makan temen gitu. Makan karir temen, makan jabatan temen. Ya, lomba yang asik tuh adalah lomba masukin transferan ke rekening. Nah, itu asik banget itu. Ya. Dan juga yang lebih seru lagi adalah lomba tarik tunai. Ya, lomba-lomba ini hadir untuk mengingatkan kita. Hei, ayo diisi kemerdekaan ini. Ya, kemerdekaan ini membuat kita bisa berlomba ya. Perlombaan-perlombaan itu mengajar kita, ayo jadi bangsa yang gigih, yang terus mengisi kemerdekaan ini dengan kerja keras, dengan dedikasi, beri yang terbaik dalam hidup ini. Amin, saudara. Nah, ayat yang tadi saudara katakan bahwa kita ini, ayat pertama, kita yang dibenarkan berdasarkan iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Siapa di jemaat sini yang percaya bahwa setiap kita orang percaya itu sudah ditebus dan sudah dimerdekakan? Boleh angkat tangan. Amin. Tetapi mengapa masih ada pergumulan dalam hidup kita? Kan itu pertanyaannya ya. Katanya udah merdeka, tapi kok hidup kita masih ada pergumulan, masih ada kesengsaraan. Ya. Sebelum saya masuk lebih jauh lagi, saya mau ajak sama-sama kita dengan semangat merdeka, kita teriak sama-sama. Merdeka! Kurang keras. Merdeka! Utang jangan lupa dibayar ya. Mana ada orang merdeka saudara utangnya banyak gitu ya. Tidur susah, makan gak enak ya. Sekali lagi yuk, merdeka! Nah, tetangga yang di ujung gang tuh, yang pernah gosipin saudara, jangan lupa diampuni supaya merdeka. Amin. Sekali lagi bilang merdeka. Pacar toksik jangan lupa diputusin. Suami toksik jangan lupa betul. Didoakan ya. Gak kena loh Bu Gembala, gak kena jebakan Batman walaupun udah jam 6 sore. Ya. Kalau saya lihat memang jemaat ini dari caranya memuji menyembah Tuhan tadi nggak ada di sini yang punya utang. Nggak ada, amin. Ada punya utang tapi dibayar dan semuanya sanggup amin. Iya dong, ya kan. Dari cara worship leader tadi, dari cara saudara tadi beri persembahan, ya itu bukti bahwa suami di rumah nggak toksik, amin. Saya yakin jemaat GBI Pondok Gede Plaza ini semua orang-orang yang sudah merdeka. Walaupun hidup masih banyak pergumulan. Amin. Ibu banyak ya Bu ya? Kencang. Ya. Roma 5 tadi katakan kita dibenarkan berdasarkan iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Melalui dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman ke dalam anugerah ini.
Di dalam anugerah ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Tetapi di ayat ketiga dikatakan bukan hanya itu saja. Kita malah bermegah juga dalam apa? Kesengsaraan. Sekali lagi bilang bermegah dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketabahan dulu saudara ya. Nah ini yang saya katakan dan ini yang para hamba-hamba Tuhan, para teolog Kristen katakan Roma 5 ayat 1 sampai 5 itu adalah the theology of suffering atau teologi penderitaan saudara. Ya. Kita senang mendengar teologi kemakmuran gitu. Oh ikut Tuhan pasti diberkati. Ikut Tuhan lewat jalan tol. Ya. Pada kenyataannya tidak seperti itu. Oh kita ikut Tuhan kita dimerdekakan. Kita sudah bebas dari segala dosa, bebas dari segala hukuman dan tuntutan agamawi. Tetapi dalam hidup kita masih ada yang namanya kesengsaraan. Ya. Nah sebelum kita menang dalam kesengsaraan kita, ya, kita pahami dulu apa sih sebenarnya yang namanya kesengsaraan atau pergumulan hidup itu. Amin saudara? Kita mau pahami dulu. Yang pertama saya mau katakan bahwa kalau kita melihat atau merasa hidup kita lagi bergumul saudara, ternyata 80-90% yang namanya pergumulan hidup itu, ya, boleh buka slide-nya ya. Ternyata 80-90% pergumulan hidup kita itu is not a trouble. Bukan sebuah masalah. Lalu apa itu? But it is a calling to be responsible. 80-90% pergumulan yang terjadi dalam hidup kita itu bukan trouble, tetapi sebuah panggilan to be responsible. Hanya sebuah bentuk tanggung jawab dalam hidup ini. Mungkin kita ngerasa gini Bapak Ibu Saudara, aduh hari-hari saya isinya berat ya gitu. Saya mesti ngurusin kerjaan, ya, di kantor ketemu teman-teman yang gitu, suka ngomongin orang gitu ya. Kerjaan banyak, saya sampai capek. Pulang ke rumah, ya, lihat istri, lihat anak, aduh. Saya punya anak saya susah diatur gitu ya. Lalu kita datang ke gereja dan kita ngerasa kita punya pergumulan hidup yang berat, saudara. Saudara saya mau tanya, itu masalah atau tanggung jawab? Kalau kita punya keluarga dan kita perlu urus dengan baik, dengan segenap tenaga kita, itu tanggung jawab, betul ya? Jadi mindset kita ketika kita ketemu hal-hal yang tidak menyenangkan, tidak mengenakan dalam hidup, jangan dulu keburu bilang itu masalah. Itu bukan masalah, itu cuma tanggung jawab, saudara. Kalau tanggung jawab kita banyak sampai kita rasanya kadang-kadang capek gitu ya. Ya urusan kerjaan, ya urusan pasangan, ya urusan anak. Bukankah itu tanda saudara bahwa kita ini diberkati dalam hidup ini, amin? Loh iya loh. Tandanya kita diberkati apa? Banyak tanggung jawab dalam hidup kita, amin? Kita dipercayakan keluarga, itu kan berkat Tuhan. Setelah berkeluarga dikasih anak, berkat Tuhan ya Bu ya. Ini berkat Tuhan gitu. Nah kalau anaknya rewel gak bisa diatur, apalagi punya baby malam bangun tengah malam sampai pagi, itu adalah tanggung jawab. Karena dalam semua berkat Tuhan di hidup kita itu ada tanggung jawabnya. Ya. Dimulai dari Taman Eden, Tuhan siapin taman. Tuhan suruh Adam kasih nama ke hewan-hewan itu. Kenapa enggak Tuhan kasih nama aja sih? Iya kan? Kenapa Tuhan ciptain hewan-hewan enggak ada namanya? Karena itu tanggung jawabnya Adam untuk pelihara.
Apa tandanya hidup kita nggak diberkati? Saya mau kasih tahu saudara, tandanya hidup kita nggak diberkati bukan saudara banyak pergumulan. Bukan. Kalau kita melalui hari-hari yang berat dengan pasangan, dengan anak, pekerjaan, sekolah, itu tanda kita diberkati Tuhan. Kita tidak diberkati ketika apa? Ketika dalam hidup kita nggak ada tanggung jawab. Kayaknya mulus saja hidup ini, nggak ada tanggung jawabnya. Ya, banyak loh orang hari-hari ini yang ingin hidup yang nyaman seperti itu. Ya, sampai anak-anak muda tuh sekarang udah nggak mau menikah lagi. Betul ya? Betul? Di gereja ini ada yang tidak mau menikah? Tidak mau menikah, kalau mau pergi misi nggak apa-apa. Ya, oh saya terpanggil mau pergi misi, oke saya tidak menikah. Tapi kalau tidak menikah karena takut, ya dengar-dengar nih keluarga-keluarga, aduh sekarang banyak perceraian. Ya, apalagi rumah tangga artis. Ya, banyak perceraian, banyak. Lalu kita jadi takut akan tanggung jawab. Udah menikah mau nggak punya anak gitu ya. Lagi-lagi bukan karena keterpanggilan kita, tapi cuma karena kita takut aja punya anak. Dan kita nggak mau repot. Kalau kita cuma rebahan, hidup kita santai, nah itu tanda-tanda hidup kita nggak diberkati. Itu kemandulan namanya. Kalau dalam perjanjian lama dikatakan orang yang tidak diberkati itu tandanya mandul. Bukan hanya kandungannya saudara, tapi dari hidupnya tidak menghasilkan apa-apa. Nah sebenarnya 80-90% pergumulan hidup kita is not a trouble, but a calling to be responsible. Dan sebaliknya saudara, kalau hidup saudara tidak bertanggung jawab, kalau kita lack of responsibility in life, maka hidup kita jadi akan banyak trouble. Betul ya? Adam ditanya sama Tuhan, kenapa kamu makan buah itu? Adam salahin istrinya, dia bilang, perempuan yang kau tempatkan di sisiku. Berkat Tuhan disalahin. Ya, sudah. Berkat Tuhan disalahin, itu kan berkat Tuhan. Lah ini kan tanggung jawabmu untuk memuridkan keluargamu. Lah ini kan tanggung jawabmu untuk mengajar tentang Tuhan. Sampaikan dong pesan Tuhan sama keluargamu. Atau kita ngerasa, Pak Pendeta, saya ngerasa kayaknya gereja saya nih kurang apa gitu ya. Undang pembicaranya kurang bagus, saya jadi nggak ngerti tentang Tuhan. Saudara jangan bilang nggak ngerti tentang Tuhan. Hari-hari ini saudara bisa dapat berbagai macam informasi dengan mudah. Amin. Mau googling bisa, mau lihat di YouTube bisa. Ada di sini yang nggak bisa berdoa karena ngerasa nggak kenal dekat sama Tuhan. Lah itu kan tanggung jawabmu saudara. Untuk membangun kehidupan imanmu yang intim dengan Tuhan. Jangan bilang nggak bisa ngerti tentang Tuhan. Zaman sekarang ini, ya kita mau cari tahu tentang Tuhan, itu mudah sekali. Kita mau cari pekerjaan itu gampang sekali. Tapi masalah kuncinya di kita mau bertanggung jawab nggak dengan hidup kita. Amin. Yang kedua saudara, bahwa bagi orang percaya, yang dikatakan sebagai pergumulan, itu bukanlah hukuman. Sama-sama bilang, pergumulan bukan hukuman. Tetapi latihan membentuk kekuatan. Amin. Ya. Tahun 2016 Bapak Ibu Saudara, saya melayani Tuhan gitu ya, sejak muda, sejak umur 13 tahun saya melayani Tuhan. Dengan segala pasang surut naik turunnya ya dalam hidup saya. Kemudian sekitar tahun 2016 itu saya sibuk sekali pelayanan, saya merasa waktu itu saya sedang memberikan hidup saya seutuhnya buat Tuhan. Tahun 2017, badan saya rasanya nggak enak mau ambruk. Saya nggak tahu kenapa sampai saya khotbah di sebuah ibadah youth dan saya nggak bisa keluar ngomongnya. Nggak bisa ngomong saudara. Itu was a mess, berantakan deh saat itu. Saya nggak bisa ngomong. Kenapa? Akhirnya saya periksa ke rumah sakit.
Sekitar 3 hari setelah itu saya periksa ke rumah sakit dan didiagnosa saya kena diabetes. Gula darah saya waktu itu 460, saudara. Saya waktu itu nggak ngerti apa itu diabetes, ya kan? Kalau orang nggak punya riwayat gitu kan, terus ngerasa kayak badannya nggak enak, haus melulu, pengen pipis gitu kan, kita nggak tahu itu kenapa gitu ya. Terus rasanya nggak bisa mikir, nggak bisa ngomong. Ternyata saya diabetes, gula darah saya 460. Ya. Saya paksain waktu itu hidup dengan cara seperti itu, karena saya nggak tahu bahayanya diabetes. Sampai jantung saya kena, saudara. Ya, 1 tahun saya terusin kayak gitu, katanya darah saya mengental, lalu jantung saya kena, bengkak jantungnya. Sampai saya drop banget waktu itu. Nah kalau Bapak Ibu Saudara ketemu saya tahun 2017, muka saya nggak kayak gini, saudara. Saya tuh udah lemes banget, muka saya kusam, ya. Dan saya juga agak obes waktu itu. Berat saya 85, sekarang 67. Ya. Waktu itu saya mikir begini, saya nggak boleh menyerah dengan keadaan ini. Amin, sudah. Kalau saya kayak gini terus, anak saya masih kecil waktu itu, anak saya lahir tahun 2014, anak saya masih umur 2 tahun. Kasihan keluarga saya, betul ya? Kasihan keluarga saya. I refuse to give up. Maka apa yang saya lakukan, saya ambil tanggung jawab sejak titik itu sampai hari ini. Saya ambil tanggung jawab, saya melatih diri saya. Saya latihan apa? Saya latih fisik saya. Mulai ubah, bangun gaya hidup yang sehat. Saya ikut program life coaching untuk memetakan pikiran saya gitu ya, supaya nggak gampang stres dan segala macam. Sampai akhirnya saya pulih, saudara. Ya. Saya melihat apa yang saya alami pada saat itu, mengalami sakit penyakit drop seperti itu. Kalau saya pikir ini hukuman, saya serahin itu sama Tuhan. Ya, saya salahin Tuhan kalau kayak gitu. Kalau saya lihat penyakit saya ini sebagai sebuah hukuman. Tapi saya melihat waktu saya ngalamin itu, saya meneguhkan hati saya dan saya bilang, oke, Tuhan, aku percaya rencana Tuhan masih banyak dalam hidup saya. Dan karena itu, saya mau ambil tanggung jawab. Saya mau melatih diri saya. Saya makan makanan sehat. Saya mulai menjalani satu hidup yang ceria. Dulu saya susah senyum, saudara. Hari ini, saudara bisa lihat saya muka saya berseri-seri. Karena apa? Skincare. Bukan ya. Ya skincare juga lah. Perawatan gitu kan, perawatan. Kalau nggak dirawat ya kusam juga. Tapi saya melatih hidup yang bersuka cita. Saya latihan supaya saya ini jangan gampang stres karena kerjaan. Saya mesti berkuasa atasnya. Ya saya mengenali diri saya begitu. Jadi bagi orang percaya, singkirkan pemahaman dari kepala kita bahwa pergumulan kita itu adalah hukuman. Singkirkan. Dan percayalah kalau pergumulan itu hadir dalam hidup kita, orang percaya tujuannya adalah untuk melatih kita, membentuk kekuatan di dalam hidup. Amin. Ada yang Tuhan mau latih di diri kita. Ya. Ada yang Tuhan mau latih. Kalau ada yang bergumul soal pasangan hidup nggak dapet. Ya. Mungkin ada sesuatu yang perlu dilatih dalam diri kita. Anak-anak muda, halo? Yang anak muda angkat tangan. Ya, jangan malu-malu. Kalau anak-anak muda nggak mau angkat tangan, kita aja yuk, Bu Gembala kita jadi anak muda aja. Ya. Nah itu termasuk ya, anak muda jangan malu-malu. Mungkin perlu latihan komunikasi, amin. Mungkin perlu latihan sesuatu yang lain. Mungkin kita perlu cium. Ya. Kalau ada bau di sini kan nggak ada yang mau deket juga gitu. Mungkin ada sesuatu yang perlu diperbaiki. Jadi pergumulan bukan hukuman tapi latihan membentuk kekuatan. Dan yang terakhir, mindset tentang pergumulan, mengapa pergumulan dan kesengsaraan ada. Saya mau katakan begini, semua pergumulan pada umumnya bersifat
sementara. Amin, saudara. Semua pergumulan pada umumnya bersifat sementara. Masalah apapun, masalah keuangan itu semua sifatnya sementara. Masalah kesehatan, kayak saya tadi ya, saya mengalami masalah kesehatan, tapi bukan hidup sakit-sakitan. Amin, saudara. Beda. Ya. Itu sementara, saya menderita itu cuma 1-2 tahun aja. Ya, masalah keuangan mungkin beberapa waktu aja, masalah dengan anak mungkin beberapa waktu aja. Masalah rumah tangga mungkin beberapa hari aja, amin. Tapi jika lama dan berulang-ulang, kemungkinan itu melekat pada karakter Anda. Kemungkinan ada sesuatu yang melekat pada karakter kita. Banyak orang yang datang ke rumah sakit, kalau saudara datang ke rumah sakit, saudara lihat orang di rumah sakit, kira-kira semuanya pengen sembuh nggak? Hah? Kira-kira semuanya pengen sembuh? Saya bilang nggak juga, saudara. Ya, ruang tunggu rumah sakit itu penuh. Sebagian cuma minta obat penghilang sakit. Sebagian cuma mau pakai BPJS-nya, saya nggak dipakai katanya. Iya loh. Sebagian cuma mau minta surat sakit dari dokter. Macam-macam orang di rumah sakit itu. Tapi belum tentu mereka mau belum tentu. Ya. Ada orang yang, saya kalau antar papa saya check up ke rumah sakit, ketemunya orang itu lagi. Gitu. Hobi banget ke rumah sakit. Kenapa? Memang gak mau bangun gaya hidup sehat, itu aja. Ya. Jadi semua pergumulan dalam hidup kita, itu sebenarnya pada umumnya bersifat sementara. Kalau lama dan berulang-ulang, kemungkinan itu melekat pada karakter kita. Ya. Nah, seorang hamba Tuhan yang penulis buku namanya Paul David Tripp, dia berkata bahwa penderitaan yang Anda alami bukanlah sebuah tanda bahwa Anda ditinggalkan, melainkan sebuah tanda bahwa Anda hidup di tengah dunia yang tidak hidup menurut maksud Allah, dan dunia Anda itu memerlukan pembaharuan. Jadi disitulah kita berperan sebagai orang-orang percaya. Kalau kita lihat bangsa ini belum maju, lalu kita doa sama Tuhan, bagus sekali kita doa sama Tuhan. Kalau kita berseru sama Tuhan, Tuhan apa yang kau mau lakukan untuk bangsa ini? Simple jawabannya, aku sudah menciptakan engkau di bangsa ini, menempatkanmu di bangsa ini. Ya. Dunia di sekitar kita itu perlu Tuhan dan perlu pembaharuan. Saya mau bacakan Roma 5 ayat 3-4 tadi dalam versi firman Allah yang hidup. Dikatakan begini, demikian juga kita dapat bersuka cita pada waktu kita mengalami kesulitan dan cobaan, sebab kita tahu hal itu baik bagi kita, karena menolong kita belajar bersabar. Dan kesabaran menghasilkan suatu watak yang kuat dalam diri kita. Kesabaran menghasilkan apa, saudara? Watak yang kuat dalam diri kita. Serta menolong kita supaya senantiasa lebih mempercayai Allah. Setiap kali kita bersabar, sampai akhirnya pengharapan dan iman kita menjadi kuat dan teguh. Saudara, ketika kita menghadapi pergumulan, yang membuat kita menang mengatasi pergumulan itu, salah tiganya adalah iman, pengharapan, dan kasih. Seperti ada dalam cerita ini. Iman itu menyebabkan, saudara, semua yang terjadi dalam hidup kita, bisa mengajar kita untuk hidup lebih bergantung kepada Allah sendiri. Iman membuat semua yang terjadi dalam hidup kita, mengajar kita untuk hidup lebih bergantung kepada Allah sendiri. Kalau kita punya masalah, masalah itu bukan Allah maksudkan untuk menghancurkan hidup kita, tetapi membuat hidup kita bergantung kepada Allah lebih lagi. Siapa di sini yang suka jadi panitia retret? Boleh angkat tangan. Jadi panitia retret, pelayanan gitu ya. Mungkin bikin program misi. Saya sering sekali, saudara, kalau dipercaya jadi ketua pelayanan, seperti kemarin terakhir kami buat conference. Panitia manapun akan berharap acaranya itu mulus dan lancar. Amin. Tapi kalau saudara yang
aktif di dunia pelayanan, saudara akan tahu bahwa seringkali kalau kita bikin satu pelayanan yang dampaknya besar, apa yang terjadi? Pergumulan, masalah, betul ya? Di conference saya kemarin kita udah undang, kita udah undang pembicara, kita udah bikin konsep yang bagus dan segala macam. Yang terjadi adalah apa? Ada pembicara yang bocor ginjalnya, Bu. Ya. Itu kalau Bapak Ibu sudah tahu Pendeta Fransiskus Irwan Wijaya tuh, Ketua STT Real di Batam gitu ya, Ketua Rayon 12 Misi Asia. Itu kita undang pembicara, tiba-tiba dia cancel, ginjalnya bocor katanya, tinggal 26%. Ya. Nggak lama setelah itu, leader kami yang di Bangkok, dia mission trip sama istrinya, ya harusnya dia yang akan mimpin ini semua ya, dan juga bertanggung jawab soal dana. Tapi ketika dia mission trip di Hong Kong, kemudian tiba-tiba istrinya berdarah gusinya. Lalu keluar rembesan darah dari kulitnya. Akhirnya mereka pulang dari mission trip, balik ke Bangkok dan periksa kenapa, apa yang terjadi. Istrinya kena leukemia, akut. Bisa tiba-tiba begitu, saudara. Bahkan saya sendiri, saudara, waktu saya survei di Bali, saya kena serangan jantung jam 12 malam, saudara. Itu gak pernah terjadi. Ya. Kita sebagai manusia tergoda untuk mikirin, Tuhan, aku kan lagi melayani Tuhan. Kenapa jadi pada gak beres sih semua gitu ya. Dalam momen-momen itu saya doa sama Tuhan dan Tuhan jawab seperti ini. Yosef, pada akhirnya ini bukan tentang bikin conference yang bagus. Tapi ini semua tentang bagaimana kamu lebih mengenal aku dalam semua perjalanannya. Amin. Ini tentang bagaimana kamu menikmati aku dalam semua pergumulannya. Akhirnya apa yang saya lakukan? Saya tenang gitu ya. Saya tenangkan diri saya dan saya bergantung sama Tuhan. Saya bilang sama panitia, bergantung sama Tuhan, kita beri yang terbaik, semua pasti beres. Saudara tahu seminggu sebelum acara, itu kita masih kurang 35.000 US dollar ya, sekitar 500 juta lebih begitu. Ya, dengan semua kejadian-kejadian yang terjadi, peserta belum optimal. Akhirnya dengan keberserahan apa yang terjadi? Tiba-tiba itu pembicara-pembicara yang tadinya cancel pada balik lagi, saudara. Bahkan Pak Irwan Wijaya itu yang tadinya ginjalnya bocor 26%, entah gimana caranya dia nongol di acara dan kondisinya sehat, saudara. Sehat. Kemudian yang istrinya kena leukemia, pengobatannya berhasil jalan baik dan dia bisa datang. Tadinya udah cancel. Dan dana kami yang tadinya kurang, dalam waktu singkat setelah selesai acara jadi surplus, saudara. Surplus ratusan juta. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan. Itu semua cuma mau ngajarin kita untuk kita lebih bergantung sama Tuhan. Dan juga pengharapan. Ada pengharapan di sana. Semua yang terjadi membuat kita melihat pengharapan bukan pada hal yang sementara atau kelihatan aja. Tapi berharap pada kekekalan. Amin, saudara. Kita ini terlalu sering bergantung sama orang. Kita terlalu sering berharap pada situasi. Ya. Kita terlalu sering menggantungkan rasa percaya diri kita, sukacita kita pada semua yang kelihatan. Tapi kesengsaraan pergumulan itu berulang-ulang mengajar kita supaya ayo dong, kamu mulai berharap sama sesuatu yang enggak kelihatan, pada Allah yang kekal. Jadi dalam apapun yang kita lakukan, jangan cuma ngarep hal-hal yang kelihatan. Kamu kerja nggak naik-naik jabatan, jangan berharap pada naik jabatannya. Tetapi melalui pergumulan itu, melalui perjalanan itu, kamu semakin berharap sama Tuhan. Amin. Dan mulai membangun hal-hal kekal dalam diri kita. Mulai ada kesadaran akan hal-hal kekal dalam diri kita. Sampai kita tanya, Tuhan engkau mau apa sih? Aku kerja di sini nggak naik-naik jabatan. Tuhan, engkau mau apa sih? Gitu ya. Jadi bukan cuma nanya maunya kita. Kita mulai pikiran apa yang jadi maunya Tuhan. Dan dalam semua itu Roma 5 ayat 5 katakan begini. Kalau sudah begitu, ya kalau kita sudah bergantung sama Tuhan dan kita sudah bisa berharap pada hal-hal yang kekal termasuk pada Tuhan sendiri, apapun yang terjadi, kita dapat hidup dengan tabah. Karena kita tahu bahwa segalanya baik.
Kita menyadari betapa besar kasih Allah kepada kita. Dan kasih ini kita rasakan dalam segenap diri kita. Karena Allah telah memberikan Roh Kudus untuk memenuhi hati kita dengan kasih-Nya. Amin saudara. Maka kasih akan membuat semua yang terjadi dalam hidup kita, membuat kita mampu merasakan kasih Allah. Dan karenanya memampukan kita untuk mengasihi lebih lagi. Saya akan tutup firman Tuhan sore hari ini dengan cerita waktu saya merencanakan pernikahan dengan istri saya. Saya dengan istri saya, kami menikah umur 25. Ya. Ayo yang udah 25, enggak, jangan dibandingin ya. Saya mau menikah umur 25, tapi persiapan dari umur 23. Kami DP tempatnya. Kenapa persiapannya 2 tahun? Karena kami enggak punya duit buat bayar cash ya. Jadi cicilannya panjang 2 tahun. Ya. Singkat cerita dari umur 23 sampai 24 itu kami cicil loh. Kami cicil untuk DP tempat itu. Singkat cerita tahu saudara, ketika kami sudah cicil 1 tahun, sudah masuklah sekian puluh juta. Kami dikejutkan dengan sebuah berita bahwa uang kami nggak masuk ke bangketnya. Tapi dibawa kabur sama manajer marketingnya saudara. Dipakai apa? Maaf kata ya saudara, ini dipakai pesta gay sama dia. Dipakai pesta gay coba. Shock gak tuh kami tuh? Dan bersamaan kami ada pasangan yang lainnya yang seminggu lagi, untung kami tahu jauh-jauh hari ya. Ada pasangan lain seminggu lagi mau nikah, gak di booking tempatnya. Batal nikah. Lalu saya sama istri gimana? Batal nikah, itu pergumulan loh. Saudara, saya mencintai dia. Saya tahu saya nggak mungkin nikah sama orang lain, mesti sama dia. Amin. Karena saya mencintai dia. Maka yang kami lakukan adalah waktu itu kami komitmen untuk berjuang. Gak apa-apa deh, dibawa kabur. Kami usahakan segenap cara supaya orang tua kami nggak tahu. Kami berjuang berdua, ya nggak minta orang tua. Kalau orang tua tahu pasti nanti deh. Mungkin bisa nggak jadi itu nikahnya. Karena saya begitu mencintai dia, maka kami berjuang untuk pernikahan itu. Kami cicil lagi dari nol. Kemurahan Tuhan terjadi waktu kami berikhtiar seperti itu. Tuhan temukan kami dengan manajer finance-nya. Dihitungin lagi biaya pernikahan kami. Dihitungin sampai dapatlah sebuah angka. Dan akhirnya kami bisa cicil. Ya. Mau tiba hari H saudara, mau tiba hari H, orang tua minta undangan ditambah 150 lagi. Lah ini nyicil aja berat, nambah lagi. Tapi keinginan orang tua kita patuhi ya. Jadi 2 minggu lah sebelum pernikahan kami, saya sama istri, pacar ya waktu itu, kami kayak udah gak tahu lagi apa yang mau dilakukan. Ya, kami udah kontrak rumah, kami duduk lesehan di rumah kontrakan kami itu, apa yang kami lakukan? Roh Kudus bilang, kalian mengucap syukur. Mengucap syukur buat apa? Mengucap syukur itu bukan cuma untuk hal yang sudah terjadi, Bapak Ibu Saudara. Amin. Jadi mulailah kami mengucap syukur, sekaligus perkataan iman tentang apa yang akan terjadi pada hari H pernikahan kami. Doa kami pada saat itu kami bilang, Tuhan kami gak tahu kami harus bikin apa, tapi saat ini kami mengucap syukur Tuhan untuk hari pernikahan kami yang Tuhan berkati. Kami mengucap syukur buat favor Tuhan. Kami mengucap syukur buat tamu-tamu yang berdatangan. Kami mengucap syukur buat makanan yang melimpah. Kayak orang gila gak tuh saudara? Tetapi waktu itu dalam hati kami katakan Tuhan tuh sayang kita. Pasti kita bisa melalui semua ini. Dan hari H terjadi benar-benar saudara. Undangannya membludak. Dan ajaibnya makanan itu over, lebih. Kita nggak tahu gimana caranya. Sampai hari ini kita nggak tahu caranya. Dan semua dana-dana yang kurang juga kami mengalami yang namanya surplus. Kasih beri tepuk tangan beri untuk Tuhan. Saya sangat mencintai istri saya, maka saya perjuangkan. Kebayang gak saudara, apalagi Tuhan begitu mencintai kita. Maka itu di 1 Yohanes 4 ayat 18-19 dikatakan, di dalam kasih itu tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan itu mengandung hukuman. Ingat saudara, kita sudah dimerdekakan. Dan bagi kita pergumulan itu bukanlah sebuah hukuman. Tetapi bentuk tanggung jawab.
tetapi bentuk latihan. Ya. Dan di dalam semua itu Tuhan bekerja. Dan siapa yang takut ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Efesus 5 ayat 1-2 katakan, kalian adalah anak-anak Allah yang dikasihinya. Sama-sama bilang, saya adalah anak Allah yang dikasihinya. Sebab itu kalian harus berusaha mengikuti teladan Allah. Hidupmu hendaknya dijiwai oleh kasih. Seperti Kristus pun mengasihi kita. Ia mengorbankan dirinya untuk kita sebagai suatu persembahan yang harum dan menyenangkan hati Allah. Saudara, kita bisa rasakan gak kasih Allah dalam hidup kita? Amin. Saudara boleh baca ayat ini dalam terjemahan Bible in Basic English. Dikatakan begini, karena kalian ini anak-anak yang dikasihi Allah dengan baik. Sebab itu kasih Allah melimpah dalam hidup kita. Dan melalui semua pergumulan apapun kita bisa mengasihi orang lain. Amin. Pergumulan itu akan menolong kita justru menikmati kasih Allah lebih dan lebih lagi. Dan pergumulan itu juga akan menolong kita untuk mengasihi sesama kita yang ada dalam pergumulan. Saya simpulkan firman Tuhan sore hari ini. Bagi orang percaya, pergumulan itu bukanlah hukuman. Amin, saudara. Pergumulan itu adalah panggilan untuk kita hidup bertanggung jawab. Hiduplah sebagai orang-orang merdeka yang bertanggung jawab, saudara. Karena kalau kita tidak bertanggung jawab, kita tidak responsible, maka banyak hal akan jadi trouble. Dan pergumulan bagi kita itu adalah kesempatan bertumbuh makin kuat dalam iman, semakin bergantung sama Tuhan. Punya pengharapan yang kekal dan mengalami serta membagikan kasih Allah. Amin. Saya mau berdoa untuk saudara, mari kita tunduk kepala. Ya, saya undang pemain musik, pimpin pujian. Sebagai orang-orang yang merdeka, satu hal yang kita perlu sadar Bapak Ibu Saudara bahwa tidak mungkin hidup di dunia ini tanpa pergumulan. Kita gak boleh terlalu nyaman juga. Ada satu tempat yang kekal, suatu ketika kita harus pulang ke sana. Tetapi di dunia ini sadar bahwa pergumulan itu sebenarnya hanya tanggung jawab yang perlu kita jalani. Toh di dalam setiap tanggung jawab yang kita jalani, Tuhan turut bekerja juga. Dan pergumulan itu menguatkan kita. Pergumulan itu, kesengsaraan itu bukan untuk menghukum kita, tetapi untuk menjadikan kita pribadi-pribadi yang lebih baik. Sore hari ini saya mau berdoa buat setiap Bapak Ibu Saudara yang merasa sedang memiliki sebuah pergumulan. Mungkin berkaitan dengan keluarga, mungkin berkaitan dengan rumah tangga, dengan suami, dengan istri, dengan keluarga besar, atau dengan pekerjaan, dengan keuangan. Kalau Anda orangnya boleh taruh tangan kanan di dada, saya mau berdoa. Bapa di surga, sore hari ini kami membawa hidup kami, membawa setiap pergumulan kami. Kami tidak meminta supaya pergumulan ini diangkat dan hidup kami jadi begitu mudah. Tetapi tolong kami Tuhan sore hari ini supaya kami bisa berdiri teguh. Supaya kami jadi pribadi-pribadi yang bertanggung jawab. Saya berdoa untuk setiap kepala keluarga, setiap laki-laki di tempat ini menjadi kepala keluarga yang bertanggung jawab. Menjadi seorang imam dalam keluarganya yang menyatakan Tuhan bagi keluarganya. Setiap wanita di ruangan ini menjadi wanita yang bertanggung jawab. Setiap anak-anak muda menjadi anak-anak muda yang bertanggung jawab atas kehidupannya, atas masa depannya.
Kami percaya Tuhan, ada masalah-masalah yang mungkin di luar tanggung jawab kami, di luar kemampuan kami, mungkin sakit penyakit, mungkin satu keterikatan tertentu. Dan sore hari ini kami perkatakan di dalam nama Tuhan Yesus, pertolongan Tuhan turun atas kami. Kasih karunia Tuhan turun atas kami. Kasih Tuhan kami rasakan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa buat gereja ini, berdoa untuk Ibu Gembala kami, beri kesehatan, kekuatan, berikan panjang umur, hati yang selalu mengasihi Tuhan. Berkati jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Kami mengucap syukur buat firman-Mu Tuhan, kuatkan kami senantiasa jadi berkat buat dunia kami. Terpuji nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur, haleluya. Amin. 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 Sekali lagi kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Dan kita sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Ku sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus buat anugerah yang Kau beri sehari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Haleluya, haleluya. Yang bersyukur katakan haleluya. Terima kasih Tuhan. Saudara berkati sore hari ini. Saudara siap mau menjadi orang yang lebih baik? Amin. Jangan takut masalah. Karena kita takut pun dia datang terus. Ya kan? Jadi lebih baik jangan takut. Hadapi bersama Tuhan. Engkau pasti keluar sebagai pemenang. Bahkan lebih daripada pemenang. Amin. Kita sudah dimerdekakan. Bukan secara fisik aja tapi secara roh. Tidak ada yang bisa mengikat kita. Lepaskan semua tali-tali tradisi apapun yang mengikat saudara. Hanya fokus kepada Tuhan dan berkat-berkatnya. Amin. Mari kita arahkan tangan kita kepada hambanya Bapak Yosef yang sudah memberkati kita sore hari ini. Tuhan Yesus akan memberkatinya kembali berlipat-lipat kali ganda. Apa yang sudah ditaburkannya akan dituainya. Bersama dengan keluarga, istri, anaknya dan keluarga besarnya. Tuhan pakai terus hidupnya untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan. Menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu ini. Terima kasih Bapak. Dan sekarang kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan terus menyertai kami dan arahkan hati saudara untuk bawa pulang berkat-Nya. Yaitu berkat damai dan sejahtera Tuhan yang berlimpah-limpah. Anugerah yang luar biasa dari Allah Bapa di surga. Dan terus berjanji makin hari makin intim dengan Tuhan. Di dalam Roh Kudus-Nya dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua. Yang percaya katakan bersama. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum meninggalkan ruang ibadah, silakan bersatu sejenak Bapak Ibu Saudara. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.